Bagi kalian penikmat musik hard rock, rock klasik, ataupun rock and roll pasti kenal AC/DC. Yap, band rock legendaris yang satu ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi kehebatannya. Sudah banyak penghargaan dan pengakuan yang diterima oleh mereka dalam karirnya di dunia musik. AC/DC adalah grup musik hard rock yang dibentuk di Sydney, Australia pada November 1973 oleh kakak beradik Angus Young dan Malcolm Young. Band ini terkenal sering kali merombak personil. Selama beberapa bulan berjalan, ternyata kakak beradik Young masih belum merasa puas dengan anggota yang mereka miliki, sehingga akhirnya terjadi perombakan pemain. Pada awal karir AC/DC, dua bersaudara ini berhasil menggait beberapa nama sebagai pengisi band mereka, yaitu Larry Van Creed sebagai bassis, Dave Evans sebagai vokalis, dan Colin Burgess sebagai drummer. Tak lama seiring berjalannya waktu, AC/DC pun merombak personil dengan Bon Scott hadir sebagai vokalis untuk menggantikan Dave Evans, Bill Rudd menggantikan Colin Burgess sebagai drummer, dan Mark Evans di bass menggantikan Larry. Di sisi lain, mereka berhasil menarik perhatian seorang promotor, Michael Browning, yang pernah melihat pertunjukan AC/DC di klub The Hard Rock-nya. Dan tak lama Michael Browning langsung menghubungi mereka untuk menawarkan diri sebagai manajer dan membawa AC/DC ke Melbourne. Bersama personil yang baru, mereka berhasil mengeluarkan karya legendaris, di antaranya album pertama, High Voltage, serta dua materi lainnya, yaitu TNT dan Break It Down the Cheap. AC/DC kemudian mengadakan tur ke berbagai negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika. Di formasi inilah menandai awal kesuksesan bandnya AC/DC. Perombakan personil mulai terjadi lagi di tahun 1977, di mana sang basis Mark Evans memutuskan untuk keluar dari AC/DC dan digantikan oleh Cliff Williams. Masuknya Cliff Williams ternyata semakin membuat nama AC/DC dikenal di kancah musik dunia. Dengan bergabungnya Cliff, mereka merilis album Let There Be Rock, Power Rage, dan salah satu album mereka yang masih fenomenal sampai saat ini, yaitu Highway to Hell. Di tahun 1980, usai kesuksesan album Highway to Hell, justru kabar duka menyelimuti AC/DC. Vokalis Bon Scott dinyatakan tewas pada 19 Februari 1980 di usianya yang ke-33 tahun. Sangat disayangkan di mana sang vokalis yang sudah mulai dikenal sebagai salah satu vokalis terbaik dalam dunia hard rock. Wafatnya sang vokalis membuat AC/DC sempat kesulitan mencari pengganti yang sebagus mendiang Bon Scott. Audisi demi audisi telah mereka lakukan, tapi sampai saat itu mereka belum juga menemukan sosok frontman sebagus vokalis mereka dulu. Hingga akhirnya mereka memanggil Brian Johnson untuk mengisi posisi vokalis di AC/DC. Dengan bergabungnya Brian Johnson sebagai frontman mereka yang baru, AC/DC langsung membuat gebrakan dengan album mereka selanjutnya, Back in Black. Album ini secara sengaja dibuat sebagai dedikasi untuk mengenang vokalis terdahulunya, Bon Scott.
Album yang berisi tentang perasaan sedih dari para personil ini sukses berat dan terjual 42.000 kopi. Jumlah yang sangat banyak dan merupakan prestasi yang sangat mengagumkan pada kala itu. Di sisi itu, pembuatan album ini melalui berbagai lika-liku, mulai direkam di negara kepulauan Bahama, dan pada saat proses rekaman justru mereka berkali-kali mengalami kendala seperti rusaknya peralatan dan listrik di studio mereka karena dihajar angin topan, dan tak lebih cuaca serta lingkungan tempat mereka rekaman yang tidak cocok dengan para personil AC/DC. Ditambah sang vokalis Brian Johnson yang masih saat itu merasa tertekan karena pertama kalinya bekerja dengan AC/DC. Akan tetapi semua itu terbayarkan dengan suksesnya album Back in Black yang justru menjadi salah satu album terbaik sepanjang sejarah. Lagi-lagi AC/DC harus kehilangan member. Kali ini sang drummer Phil Rudd harus hengkang. Posisinya kemudian digantikan oleh Simon Wright. Meski sering berganti personil, AC/DC masih produktif dalam rilis album baru, di antaranya Fly on the Wall, Who Made Who, dan Blow Up Your Video. Simon tak bertahan lama, ia kemudian hengkang dan digantikan oleh Chris Slade. Namun beberapa tahun kemudian, Phil Rudd kembali direkrut oleh AC/DC kembali untuk menggantikan Chris Slade. Ya, begitulah AC/DC. Selain terkenal sebagai band dua brother yang paling solid, mereka juga terkenal akan seringnya bongkar ganti personil. Formasi inilah yang akhirnya bertahan cukup lama dan berhasil merilis beberapa album seperti The Wedge Raid, Bellbreaker, dan Step Upper Lip. Selama tahun 2000-an, AC/DC semakin fenomenal. Mereka menggelar berbagai konser di berbagai negara. Konser tersebut berhasil mengumpulkan 500.000 penonton. Tentu itu adalah sebuah konser yang berskala besar pada masa itu. Selang 8 tahun kemudian, AC/DC kembali merilis album berjudul Black Ice. Album yang terdiri dari 15 lagu ini berhasil menjuari puncak chart musik berbagai negara. Kiprah AC/DC semakin diakui lewat album kompilasi untuk soundtrack film Iron Man 2. Sederet lagu hit seperti Shoot to Thrill, Rock and Roll Domination, Guns for Hire, dan TNT dimasukkan ke album tersebut. Selain itu, mereka juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Best Rock Album dan Highest Selling Album di ARIA Award 2009 untuk Black Ice, serta Best Hard Rock Performance di Grammy Award 2010. Pada tahun 2014, band ini masih belum berhenti menunjukkan taringnya di jagat musik rock. Mereka baru saja meluncurkan album terbarunya yang bertajuk Rock or Bust. Album ini digarap dengan situasi yang sangat tragis, di mana sang gitaris serta pendiri band tersebut, Malcolm Young, tak dapat ikut serta karena penyakit demensia yang dideritanya makin parah. Ditambah ditendangnya sang drummer Paul Rudd karena kasus ancaman pembunuhan dan kepemilikan narkoba semakin mengurangi aura yang dimiliki AC/DC di masa kejayaannya, yaitu di era 1980-an. Dan faktanya album ini termasuk album terpendek yang pernah dirilis oleh band AC/DC yang hanya berdurasi 35 menit. Masalah kembali datang pada AC/DC. Kini sang vokalis Brian Johnson divonis memiliki masalah dengan pendengarannya. Hal ini terjadi di tengah-tengah tur promosi album Rock or Bust.
Panggung terakhir Brian Johnson adalah pada tanggal 28 Februari 2016 di Sprint Center, Kansas City. Merespon masalah tersebut, AC/DC meriliskan laporan penting di mana mereka merekrut Axl Rose untuk menjadi vokalis sementara sampai tur album Rock or Bust selesai. Pada bulan Juli 2016, giliran Cliff Williams yang memutuskan untuk pensiun dari AC/DC setelah tur album ini selesai. Panggung terakhir dari Cliff adalah pada 20 September 2016 di Philadelphia. Setahun kemudian, AC/DC diserang berita duka. Malcolm yang sang pendiri AC/DC pun meninggal dunia pada 18 November 2017 setelah bertarung melawan demensia yang cukup lama. Kematian Malcolm yang meninggalkan duka bagi banyak orang. Ia memang dianggap kalah tenar ketimbang sang adik, namun pengaruhnya tak bisa diabaikan begitu saja. Dia bagaikan nyawa di band AC/DC. Selepas kematian mendiang Malcolm yang dia digantikan oleh keponakannya, yaitu Stevie Young. Sebelumnya dia pernah melakukan rekaman album Rock or Bust, di mana Stevie menggantikan Malcolm yang pensiun karena semakin parah demensia yang dideritanya, sehingga memutuskan pensiun dari band. Legenda hard rock kebangsaan Australia ini kembali melanjutkan perjalanannya sesudah vakum, dan sukses dengan album barunya, yaitu Power Up. Power Up memposisikan nomor 1 di chart album Billboard 200. Power Up adalah album kategori hard rock pertama yang menduduki puncak tangga lagu pada tahun 2020. AC/DC juga mencetak top chart dengan single pertama dari Power Up, yaitu Shot in the Dark. Lagu ini mencapai nomor 1 di tangga lagu mainstream rock song Billboard yang bertahan selama 2 minggu berturut-turut. Power Up juga meraih kesuksesan secara internasional, memuncaki tangga album di tanah air kelahiran mereka, yaitu di Australia, serta sukses di Inggris Raya dan beberapa negara lainnya. AC/DC meyakini album Power Up ini adalah penghargaan yang pantas untuk Malcolm Young.